Nama dan simbolnya juga umumnya netral, tanpa identitas kebangsaan khusus. Gitu. Menurut saudara, apakah menjadi dibentuknya Koperasi Merah Putih sudah tepat? Urgensi dari pembentukan Koperasi Merah Putih ini sudah relevan ya dengan kondisi sosial dan juga ekonomi Indonesia, yang mana kesenjangan antara pelaku usaha yang besar dan juga rakyat kecil seperti petani, nelayan, buruh dan juga pelaku UMKM itu masih terasa sangat perbedaannya itu masih sangat terasa gitu. Jadi menurut saya relevan sekali adanya Koperasi Merah Putih ini. Mungkin untuk cukup sekian ya wawancaranya. Terima kasih Kak yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Menurut saudara, apakah latar belakang dibentuknya Koperasi Merah Putih? Untuk latar belakang dibentuknya Koperasi Merah Putih itu berkaitan erat ya dengan upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional dan juga memperkuat ekonomi kerakyatan, serta juga menjawab tantangan ekonomi modern yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat kecil. Bisa jelaskan perbedaan yang signifikan antara koperasi konvensional dan apakah perbedaan yang signifikan antara koperasi konvensional dan koperasi Merah Putih? Oke, yang pertama tentu kalau dari tujuan ya, yang pertama kalau Koperasi Merah Putih itu tujuannya untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa dan juga memperdayakan rakyat kecil. Semangat dasarnya juga nasionalisme, gotong royong dan juga kemandirian rakyat. Nama dan simbolnya juga menggunakan simbol merah putih sebagai identitas kebangsaan, dan juga orientasinya itu gerakan sosial dan ekonomi kerakyatan, bukan hanya bisnis. Apakah perbedaan yang signifikan antara koperasi konvensional dan koperasi Merah Putih? Oke, yang pertama tentu kalau dari tujuan ya, yang pertama kalau Koperasi Merah Putih itu tujuannya untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa dan juga memperdayakan rakyat kecil. Semangat dasarnya juga nasionalisme, gotong royong dan juga kemandirian rakyat. Nama dan simbolnya juga menggunakan simbol merah putih sebagai identitas kebangsaan, dan juga orientasinya itu gerakan sosial dan ekonomi kerakyatan, bukan hanya bisnis. Koperasi konvensional itu tujuan utamanya yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi. Semangat dasarnya juga kekeluargaan dan efisiensi ekonomi. Nama dan simbolnya juga umumnya netral, tanpa identitas kebangsaan khusus. Saudara, apakah menjadi dibentuknya Koperasi Merah Putih sudah tepat? Urgensi dari pembentukan Koperasi Merah Putih ini sudah relevan ya dengan kondisi sosial dan juga ekonomi Indonesia, yang mana kesenjangan antara pelaku usaha yang besar dan juga rakyat kecil seperti petani, nelayan, buruh dan juga pelaku UMKM itu masih terasa sangat perbedaannya itu masih sangat terasa gitu. Jadi menurut saya relevan sekali adanya Koperasi Merah Putih ini. Mungkin untuk cukup sekian ya wawancaranya. Terima kasih Kak yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Faizah dari Fakultas Hukum. Saya Bu Tridi. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu koperasi? Setahu saya koperasi tempat simpan pinjam yang saya tahu. Kalau koperasi merah putih apakah Ibu tahu? Saya kok belum tahu. Belum tahu. Heeh. Kalau koperasi konvensional apakah tahu? Belum tahu. Koperasi apa Mbak? Mungkin istilahnya mungkin ya, saya yang nggak tahu. Koperasi yang programnya itu nasional yang ada di desa-desa untuk di tingkat desa untuk bertujuan membangun seperti usaha yang ada di desa untuk lebih maju lagi. Kalau yang konvensional itu sama, tapi ada bedanya juga, yaitu koperasi yang didirikan sama anggotanya sendiri. Koperasi itu mempunyai beberapa anggota. Jadi kalau yang konvensional itu koperasinya didirikan sama anggotanya sendiri. Tujuan untuk memenuhi asas
jurusan ilmu hukum Unpad Surabaya. Nah, di sini saya ingin bertanya sama Ibu tentang koperasi. Ibu menyebut koperasi itu apa, Bu? Koperasi ya pinjaman uang. Nah, di sini saya akan jelasin lebih detail kalau koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Dan tujuan dari koperasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat semua. Ibu tahu koperasi merah putih atau pernah dengar? Nggak tahu, nak mekar ya, ada IPTM ada di sini. Yang merah putih ya, saya nggak tahu. Ini belum pernah dengar. Ya belum. Koperasi Merah Putih itu sendiri sebuah program nasional yang tujuannya itu untuk membangun koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia ini. Kalau koperasi konvensional pernah dengar? Nggak pernah. Koperasi profesional koperasi apa? Pernah dengar ya? Nggak pernah. Oh di sini koperasi ya iku mekar, koperasi mekar, BPTM itu jenengan koperasi. Dan koperasi itu nggak tahu. Baik. Kalau koperasi konvensional itu sendiri badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh anggotanya sendiri yang mendirikannya sendiri. Koperasi konvensional itu badan usaha yang didirikan oleh anggotanya sendiri, Bu. Jadi tidak campur tangan Oleh orang lain. ya. Terus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Cuman segitu aja. Iya, nggak apa-apa. Makasih, Bu. Iya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Syifa Raisa Farsa dengan NIM 13122000101. Saya di sini ingin mendalami lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat dan pengelolaan koperasi terkait perbedaan koperasi merah putih dan koperasi konvensional. Sudah hadir bersama saya di sini mahasiswa Unpad Surabaya. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, NIM 13122000142. Terima kasih kepada saudara Gilang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah saudara pernah mendengar tentang koperasi merah putih? Sudah pernah dengar? Saya ingin bertanya, apakah saudara pernah mendengar tentang koperasi merah putih? Sudah pernah dengar? Cukup ya. Jika pernah mendengar, bisa dijelaskan hukum mama saudara apa itu koperasi merah putih? Menurut saya koperasi merah putih itu bentuk koperasi yang lahir dari semangat nasionalisme, gotong royong, kemandirian, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan Indonesia yang mandiri secara nasional. Apakah latar belakang dibentuknya koperasi merah putih? Menurut saya latar belakang dibentuknya koperasi merah putih itu berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional, memperkuat ekonomi kerakyatan serta menjawab tantangan ekonomi yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat kecil. Yang pertama yaitu ketimpangan ekonomi dan tentang ketergantungan terhadap pihak asing. Indonesia itu masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang cukup banyak antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan rakyat kecil. Banyak sektor ekonomi strategis dikuasai oleh korporasi besar bahkan asing yang menyebabkan petani dan nelayan sulit menjual hasil dengan harga layak. UMKM kesulitan bersaing dan mengakses pembiayaan, dan produk lokal kalah bersaing dengan barang impor. Yang kedua yaitu semangat nasionalisme. Nama Merah Putih sendiri itu mencerminkan tekad yang kuat untuk mewujudkan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi yang berdasarkan nasionalisme. Tujuan utamanya adalah yang pertama mewujudkan kemandirian bangsa, mengangkat potensi dan kekuatan ekonomi rakyat lokal, mengisi kemerdekaan dengan kedaulatan ekonomi bukan hanya politik. Yang ketiga yaitu kegiatan sistem ekonomi kapitalistik bagi rakyat kecil. Sistem ekonomi liberal atau kapitalistik seringkali menciptakan yaitu yang pertama monopoli pasar oleh pelaku usaha besar, kompetisi yang tidak sehat, ketergantungan rakyat kepada perantara atau tenggolak atau rentenir. Koperasi Merah Putih itu dibentuk sebagai alternatif yang
berorientasi sosial, adil, dan kolektif demi kesejahteraan bersama. Lalu yang keempat, krisis dan kebutuhan ekonomi daerah. Di banyak daerah, masyarakat itu menghadapi kesulitan mengakses, yaitu yang pertama bahan pokok dengan harga yang terjangkau, yang kedua pembiayaan usaha mikro, yang ketiga pasar menjual produk mereka. Koperasi Merah Putih itu dibentuk sebagai solusi ekonomi berbasis yang lokal, mengandalkan kekuatan kolektif dan kearifan lokal. Yang kelima, membangun ketahanan ekonomi nasional. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, sumber daya ekonomi nasional itu bisa dikelola oleh rakyat secara kolektif. Sistem distribusi dan produksinya dapat dikendalikan oleh rakyat. Ekonomi nasional lebih tahan terhadap krisis global dan dari dominasi asing. Kemudian, apakah ada perbedaan signifikan dari Koperasi Merah Putih dan Koperasi konvensional? Kalau menurut saya sih cukup berbeda jauh ya, yaitu dari Koperasi Merah Putih sendiri, yang pertama tujuan utamanya adalah mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa dan memberdayakan rakyat kecil. Yang dua, semangat dasar nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian rakyat. Yang ketiga, nama dan simbol, menggunakan simbol merah putih sebagai identitas kebangsaan. Yang ketiga yaitu orientasi gerakan sosial dan ekonomi kerakyatan, bukan hanya bisnis. Lalu kelompok sasarannya itu lebih banyak, yaitu fokusnya pada petani, nelayan, buruh, UMKM, dan masyarakat kecil. Yang kelima yaitu model ekonomi alternatif terhadap kapitalisme berbasis keadilan sosial dan kebersamaan. Yang terakhir yaitu program khas. Koperasi Merah Putih itu memiliki program, yaitu salah satunya sembako murah, pinjaman mikro tanpa berbau tinggi, dan pelatihan usaha rakyat. Lalu kalau koperasi konvensional itu umum ya tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, semangat dasar kekeluargaan, dan efisiensi ekonomi. Lalu nama dan simbol umumnya netral ya, tanpa identitas dan kebangsaan khusus. Orientasinya organisasi bisnis kolektif yang fokus pada manfaat ekonomi. Lalu kelompok sasarannya itu terbuka untuk semua lapisan, tidak fokus terhadap kelompok yang rentan. Model ekonominya bagian dari sistem pasar, mengikuti logika dan usaha dan kompetensi. Program khasnya itu simpan pinjam, toko koperasi, jasa untuk kebutuhan anggota. Kemudian yang terakhir, menurut saudara, apakah urgensi dibentuknya Koperasi Merah Putih sudah tepat? Untuk urgensi sih sudah tepat untuk dimulai ya. Urgensi dari pembentukan Merah Putih itu sendiri saat ini dapat dikatakan sangat tepat dan relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang sekarang. Sedangkan antara pengusaha besar dan rakyat kecil seperti petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM masih sangat rentan terasa. Banyak dari mereka mengalami kesulitan mengakses pengundangan pasar, pelatihan, dan pelindungan usaha. Dalam situasi ini, kehadiran Koperasi Merah Putih itu menjadi penting dan sebagai wadah kolektif rakyat untuk memperkuat posisi ekonomi mereka melalui semangat gotong royong dan sosialisasi. Di sisi lain, ekonomi nasional masih sangat mempengaruhi oleh dominasi korporasi besar, termasuk korporasi asing. Karena itu, Koperasi Merah Putih itu hadir untuk membawa misi nasionalisme ekonomi, yaitu membangun sistem ekonomi yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia demi mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa yang lebih maju dan lebih baik. Mungkin cukup sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih saudara Gilang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta kami dari Prodi Ilmu Hukum. Ibunya siapa? Ibu Kasmiati. Sebelumnya di sini saya akan mewawancarai tentang koperasi. Sebelumnya apa Ibu pernah mendengar koperasi itu apa dulu? Apa Ibu pernah mendengar Koperasi Merah Putih? Enggak ada. Belum ada kayaknya. Pernah dengar? Belum. Mekar, MBK, BTPN yang ada. Cuma aku bari api, terus terang. Nanti ketua Pak Iis. Kalau koperasi konvensional? Enggak pernah, enggak kedengaran. Jadi saya mau menjelaskan sedikit Nggih. Koperasi Merah Putih dan konvensional.
Jadi Koperasi Merah Putih itu merupakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk membangun koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Konvensional itu badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh anggotanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi Merah Putih dibandingkan dengan koperasi konvensional itu mempunyai beberapa aspek utama, yaitu yang pertama misi dan tujuan. Kalau Koperasi Merah Putih itu lebih progresif, berfokus pada pemberdayaan UMKM. Kalau yang konvensional umumnya fokusnya pada kesejahteraan anggota secara tradisional. Yang kedua, modal bisnis. Koperasi Merah Putih itu modal bisnisnya menggabungkan koperasi dengan semangat kewirausahaan dan ekonomi digital. Sedangkan yang koperasi konvensional itu cenderung mempertahankan sistem simpan pinjam atau jual beli antar anggota. Versi Indonesia, saya tahu kok lucu. Lalu teknologi dan inovasi. Koperasi Merah Putih itu mengadopsi teknologi digital untuk operasional, transaksi dan transparansi. Kalau yang koperasi konvensional itu masih banyak yang manual, kurang digitalisasi. Dan antara Koperasi Merah Putih dan konvensional yang selanjutnya yaitu manajemen dan tata kelola. Kalau Koperasi Merah Putih itu berfokus lebih profesional, terbuka untuk kolaborasi lintas sektor seperti swasta, BUMN, dan startup. Kalau yang koperasi konvensional itu biasanya dikelola oleh anggota secara internal dengan pendekatan tradisional. Selanjutnya yaitu skala dan jaringan. Koperasi Merah Putih itu mempunyai skala dan jaringan. Selanjutnya perbandingan antara Koperasi Merah Putih dan koperasi konvensional yaitu skala dan jaringan. Yang dimana Koperasi Merah Putih itu berorientasi nasional bahkan internasional dengan pendekatan ekosistem. Kalau yang koperasi konvensional itu skala lokal atau terbatas pada komunitas kecil. Anggota dalam Koperasi Merah Putih itu bisa terbuka dengan pihak, tidak terbatas pada satu kelompok profesi. Kalau yang koperasi konvensional itu umumnya berbasis komunitas tertentu seperti petani, pegawai, dan nelayan. Koperasi Merah Putih merupakan bentuk koperasi modern yang bertujuan untuk menjadi kekuatan ekonomi berbasis rakyat yang relevan di era digital. Kita semua, perkenalkan saya Putri Amalia dari Prodi Ilmu Hukum NIM 13122000129. Di sini saya ingin mendalami lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat dan pengelolaan koperasi terkait perbedaan antara Koperasi Merah Putih dengan koperasi konvensional. Sudah hadir bersama saya mahasiswa Unpad. Saya Karen Bunda dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan bertanya kepada saudara mengenai apakah saudara pernah mendengar tentang Koperasi Merah Putih? Jika pernah, bisa tolong Anda jelaskan apa itu Koperasi Merah Putih? Koperasi Merah Putih adalah bentuk koperasi yang lahir dari semangat nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Setelah itu, menurut pendapat Anda, apa latar belakang yang membelakangi dibentuknya Koperasi Merah Putih? Jadi latar belakang dibentuknya Koperasi Merah Putih itu berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjawab tantangan ekonomi modern yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat kecil. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi dan ketergantungan terhadap asing. Dua, semangat nasional ekonomi. Tiga, membangun ketahanan ekonomi nasional. Baik, di sini saya akan bertanya tentang perbedaan
koperasi konvensional. Perbedaan signifikan koperasi merah putih dengan konvensional itu apa sih, Mbak? Jadi yang pertama ada koperasi merah putih. Tujuan utamanya mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa dan memberdayakan rakyat kecil. Semangat dasarnya nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian rakyat. Nama dan simbol menggunakan simbol merah putih sebagai identitas kebangsaan, orientasi gerakan sosial dan ekonomi kerakyatan bukan bisnis. Kemudian kelompok sasaran fokus pada petani, nelayan, buruh, UMKM, dan masyarakat kecil. Model ekonominya alternatif terhadap kapitalisme berbasis keadilan sosial dan kebersamaan. Program khasnya yaitu sembako murah, pinjaman mikro tanpa bunga tinggi, pelatihan usaha rakyat. Kemudian yang kedua ada koperasi konvensional. Tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi. Semangat dasarnya kekeluargaan dan efisiensi ekonomi. Nama dan simbolnya umumnya itu netral, tanpa identitas dan kebangsaan khusus. Orientasinya organisasi bisnis kolektif yang fokus pada manfaat ekonomi. Kelompok sasarannya terbuka untuk semua lapisan, tidak fokus pada kelompok rentan. Model ekonominya berbagi dari sistem pasar, mengikuti logika usaha dan kompetisi, dan program khasnya simpan pinjam, toko koperasi, jasa untuk kebutuhan anggota. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Mbaknya itu apakah urgensi dibentuknya koperasi merah putih itu sudah tepat? Jadi urgensi pembentukan koperasi merah putih saat ini dapat dikatakan sebagai tepat dan relevan dengan kondisi sosial dan nama merah putih mencerminkan tekad kuat untuk mendirikan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi yang berlandaskan nasionalisme. Tujuan utamanya yang pertama ada mewujudkan kemandirian bangsa, kedua mengangkat potensi dan kekuatan ekonomi rakyat lokal, dan yang terakhir mengisi kemerdekaan dengan kedaulatan ekonomi bukan hanya politik. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih semuanya. Sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu waktu Mbaknya sebentar. Perkenalkan, nama saya Silva Freska Utami dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untak Surabaya. Kalau boleh tahu Mbaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Priti Ayu Maisito, jurusan Bisnis Manajemen dari Fakultas IAIN. Ada apa ya, Mbak? Di sini apakah saya akan bertanya apakah Mbaknya tahu apa itu koperasi? Jadi menurut saya pribadi, koperasi itu kayak suatu tempat simpan pinjam bagi orang-orang yang kayak ekonominya lebih rendah, nggak sih? Mungkin Mbaknya pernah dengar apa itu koperasi merah putih dan koperasi konvensional? Nggak pernah dengar. Kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit dari apa itu koperasi merah putih dan koperasi konvensional. Koperasi merah putih itu merupakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk membangun koperasi di tingkat desa dan kelurahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan koperasi konvensional itu badan usaha yang didirikan oleh anggotanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama. Kurang lebihnya seperti itu pengertiannya. Kalau yang aku banyak tahu apa yang melatar belakangi pendirian koperasi ini? Apa? Latar belakangnya sangat sederhana. Banyak koperasi konvensional yang mengalami stagnasi. Sebagian besar hanya menjalankan fungsi simpan pinjam, itu pun dengan pengelolaan yang kurang efisien dan inovasi. Kalau yang koperasi merah putih itu membangun ekonomi koperasi modern yang mampu bersaing secara nasional dan global, namun tetap mengakar pada nilai kebersamaan dan kemandirian. Yang menjadi perbedaan antara
struktural dan operasionalnya, yaitu yang pertama digitalisasi dan transparansi, yang dimana pendaftaran anggota, transaksi, laporan keuangan hingga distribusi SHU sisa hasil usaha. Anggota bisa memantau langsung dari aplikasi, bukan hanya menunggu laporan tahunan. Yang kedua yaitu modal bisnis terintegrasi, yang dimana Koperasi Merah Putih ini terlibat dalam distribusi hasil pertanian, logistik, UMKM, bahkan pengelolaan aset kolektif seperti dan alat produksi. Sebelumnya, apakah mbaknya tahu kemitraan dan modal yang dapat digunakan dalam Koperasi Merah Putih? Enggak. Itu merupakan BUMN dan lembaga donor, ya seperti untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan dan teknologi untuk mendirikan suatu BUMN tersebut. Yang selanjutnya yaitu manajemen profesional, yang dimana anggota koperasi dengan tim ini memulai konsultan bisnis hingga ahli IT. Ini untuk koperasi akan menjadikan koperasi tetap kompetitif. Selanjutnya yaitu kepemilikan kolektif yang produktif. Maksudnya yaitu koperasi ini memiliki aset yang nyata dan dikelola bersama, seperti alat pertanian, kendaraan logistik, bahkan saham di perusahaan tulisan. Jadi anggotanya itu tidak hanya menabung saja, tapi juga ikut memiliki dan menikmati hasil usaha yang nyata tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin mbaknya ingin bertanya tentang koperasi. Koperasi milik siapa sih? Koperasi itu milik badan usaha milik negara. Mungkin mbaknya bisa memberikan contohnya nyata atau kisah sukses dari koperasi tersebut. Menurut informasi lainnya itu yang saya sih seperti contohnya hal di sektor pertanian di Sulawesi itu kan seorang petani kan menjual harga kayak kopi atau bahan pokok seperti beras itu sangat rendah sebelum gabung koperasi. Itu setelah gabung di koperasi itu petani tersebut bisa menjual kayak produk atau bahan pokoknya itu lebih sangat tinggi, nggak sih? Jadi seperti itu untuk contohnya. Mungkin ada tantangan atau solusi yang dilihat oleh Koperasi Merah Putih dalam mengubah koperasinya tersebut. Nggak tahu mbak, bisa dijelaskan secara rinci agar saya bisa mendapatkan ilmu gitu, maksudnya kayak pengalaman bisa dapat lebih mendapatkan informasi tentang koperasi tersebut. Jadi tantangan utama yang dihadapi koperasi Merah Putih yaitu banyak orang yang masih menganggap koperasi sebagai badan usaha pembimbing yang lambat dan kurang transparan. Dalam hal ini tantangan yang dihadapi yaitu yuk untuk menghadapi tantangan dan solusi dan memberi tersebut, koperasi itu melangkahi seperti pelatihan dan membangun ekosistem kepercayaan lewat transparansi laporan dan akuntabilitas. Dan kedua yaitu regulasi koperasi di Indonesia masih cukup kaku dan seringkali belum mendukung model koperasi inovatif. Seperti
cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika penjelasannya kurang relatif untuk saya mohon dimaafkan. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Syifa Raisa Parsa dengan NIM 131220101. Saya di sini ingin mendalami lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat dan pengelolaan koperasi terkait perbedaan antara koperasi merah putih dan koperasi konvensional. Sudah hadir di sini bersama saya mahasiswa Untak Surabaya dengan saudara siapa? Gabriel Amazing Dengan NIM 131220105. Terima kasih untuk saudara Gabriel sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Saya langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apakah saudara pernah mendengar tentang koperasi merah putih? Iya. Apakah saudara pernah mendengar tentang koperasi merah putih? Pernah. Jika pernah, bisa jelaskan menurut pemahaman saudara apa itu koperasi merah putih? Koperasi merah putih adalah bentuk koperasi yang lahir dari semangat nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Kemudian menurut Anda apakah latar belakang dibentuknya koperasi merah putih? Menurut saya latar belakang dibentuknya koperasi merah putih berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjawab tantangan ekonomi modern yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat kecil. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan ketergantungan terhadap asing. Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan rakyat kecil. Banyak sektor ekonomi strategis dikuasai oleh korporasi besar bahkan asing, yang menyebabkan petani dan nelayan sulit menjual hasil dengan harga layak. UMKM kesulitan bersaing dan mengakses pembiayaan dan produk lokal, kalah bersaing dengan barang impor. Yang kedua, semangat nasionalisme ekonomi. Nama merah putih mencerminkan tekad kuat untuk menjadikan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi yang berdasarkan nasionalisme. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemandirian bangsa, mengangkat potensi dan kekuatan ekonomi rakyat lokal, dan mengisi kemerdekaan dengan kedaulatan ekonomi bukan hanya politik. Yang ketiga, kegagalan sistem ekonomi kapitalistik bagi rakyat kecil. Sistem ekonomi liberal atau kapitalistik seringkali menciptakan monopoli pasar oleh pelaku usaha besar, kompetisi yang tidak sehat, ketergantungan rakyat kepada perantara, dan koperasi merah putih dibentuk sebagai alternatif yang berorientasi sosial, adil, dan kolektif demi kesejahteraan bersama. Yang keempat, krisis dan kebutuhan ekonomi daerah. Di banyak daerah, masyarakat menghadapi kesulitan mengakses yaitu bahan pokok dengan harga terjangkau, pembiayaan usaha mikro, dan pasar untuk menjual produk mereka. Koperasi merah putih dibentuk sebagai solusi ekonomi berbasis lokal yang mengandalkan kekuatan kolektif dan kearifan lokal. Yang terakhir, membangun ketahanan ekonomi nasional. Dengan adanya koperasi merah putih, sumber daya ekonomi nasional bisa dikelola rakyat secara kolektif, sistem distribusi dan produksi dapat dikendalikan oleh rakyat, dan ekonomi nasional lebih tahan terhadap krisis global dan dominasi asing. Kemudian, apakah ada perbedaan yang signifikan dari koperasi konvensional dan merah putih? Ada. Kalau koperasi merah putih, tujuan utamanya adalah mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa dan memberdayakan rakyat kecil. Semangat dasarnya adalah nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian rakyat. Nama dan simbol menggunakan simbol merah putih sebagai identitas kebangsaan dan orientasi gerakan nasional dan ekonomi kerakyatan, bukan hanya bisnis. Kelompok sasaran fokus pada petani, nelayan, buruh, UMKM, dan masyarakat kecil. Modal ekonominya adalah alternatif terhadap kapitalisme berbasis keadilan sosial dan kebersamaan. Program khasnya adalah sembako murah, pinjaman mikro tanpa bunga tinggi, dan pelatihan usaha rakyat. Jika koperasi konvensional, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi,
semangat dasar kekeluargaan dan efisien ekonomi. Nama dan simbol umumnya netral tanpa identitas kebangsaan khusus. Orientasinya organisasi bisnis kolektif yang fokus pada manfaat ekonomi. Kelompok sasarannya ada pada terbuka untuk semua lapisan, tidak fokus pada kelompok rentan. Model ekonominya bagian dari sistem pasar, mengikuti logika usaha dan kompetisi. Program khasnya adalah piutang pinjam, toko koperasi, jasa untuk kebutuhan anggota. Ini yang terakhir, apakah urgensi dibentuknya koperasi merah putih itu tidak tepat? Sudah, urgensi membentukkan koperasi merah putih saat ini dapat dikatakan sangat tepat dan relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Kesenjangan antara pelaku usaha besar dan rakyat kecil seperti petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM masih sangat terasa. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan, pasar, pelatihan, dan perlindungan usaha. Dalam situasi seperti ini, kehadiran koperasi merah putih menjadi penting sebagai wadah kolektif rakyat untuk saling memperkuat posisi ekonomi mereka melalui semangat gotong royong dan solidaritas. Di sisi lain, ekonomi nasional masih sangat dipengaruhi oleh dominasi korporasi besar termasuk asing. Karena itu, Koperasi Merah Putih hadir membawa misi nasionalisme ekonomi, yaitu membangun sistem ekonomi yang bersejarah oleh dan untuk rakyat Indonesia demi mewujudkan kedaulatan ekonomi. Ya mungkin cukup sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk Saudara Gabriel telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Permisi Bu, ini perkenalkan saya Putri Amalia dari Prodi Ilmu Hukum Untak Surabaya. Bila nama Ibu siapa? Zuliatin. Oke, di sini saya mau bertanya Ibu tentang koperasi. Apa Ibu berkenan untuk menjawabnya? Kayaknya tak jawab. Apa itu koperasi Bu? Ibu bisa menjelaskan? Koperasi kula utang-utangan itu, iya. Ya, bisa jadi. Sebenarnya itu Bu, koperasi itu adalah badan usaha yang keanggotaannya orang-orang. Itu Bu merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha koperasi yang menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut Bu. Ini berdasarkan dengan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Terus tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakatnya. Terus saya ingin bertanya, apa Ibu tahu Koperasi Merah Putih? Nggak tahu, Pak. Baik. Nah, kalau Koperasi Merah Putih itu sendiri sebuah program nasional yang tujuannya itu untuk membangun koperasi di tingkat desa atau kelurahan. Terus Ibu tahu koperasi konvensional? Nggak tahu juga. Nggak tahu, berarti belum pernah dengar ya? Nggak pernah dengar. Nah, kalau koperasi konvensional itu sendiri badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh anggotanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama dengan berdasarkan asas kekeluargaan gitu Bu. Bisa Ibu mengerti? Koperasi Merah Putih apabila dibandingkan dengan koperasi konvensional itu memiliki beberapa aspek Bu. Ibu. Nah, aspek yang pertama itu mencakup aspek manajemen, teknologi, dan peran dalam ekosistem ekonomi. Serta aspek Koperasi Merah Putih konvensional itu memiliki visi dan tujuan. Yang pertama itu lebih progresif, yang artinya berfokus pada pemberdayaan UMKM, digitalisasi dan kemandirian ekonomi nasional itu sendiri. Terus yang visi kedua, fokusnya pada kesejahteraan anggota secara tradisional dengan pendekatan bisnis yang lumayan sederhana. Oke, itu Bu penjelasan tentang koperasi dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan ya Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Syifa Raisa Farsa dengan NIM 13122001001.
Saya di sini ingin mendalami lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat dan pengelolaan koperasi terkait perbedaan antara koperasi merah putih dengan koperasi konvensional. Sudah hadir bersama saya di sini seorang mahasiswa Unpad Surabaya dengan saudara. Saya Tania Malatika Masih Kamali dengan NIM 131 dari Radio. Terima kasih saudara Tania sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Kita langsung saja ya pada pertanyaan pertama, yaitu apa mendengar tentang koperasi merah putih? Pernah. Jika pernah, bisa jelaskan menurut pemahaman saudara apa itu koperasi merah putih? Sepemahamannya saya, koperasi merah putih itu adalah salah satu bentuk koperasi yang lahir dari semangat nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi kemasyarakatan demi tujuan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Menurut Anda apakah latar belakang dibentuknya koperasi merah putih? Latar belakang dibentuknya itu ya berkaitan dengan mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional sih, memperkuat ekonomi kemasyarakatan serta menjawab tantangan ekonomi modern yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat kecil. Menurut saudara, apa latar belakang dibentuknya koperasi merah putih? Menurut saya latar belakang dibentuknya koperasi merah putih itu berkaitan erat dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan serta menjawab tantangan ekonomi modern yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat kecil. Menurut saya latar belakangnya itu ada beberapa. Yang pertama itu karena ketimpangan ekonomi dan ketergantungan terhadap asing. Jadi seperti Indonesia ini kan masih menghadapi masalah ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan UMKM dengan rakyat kecil. Nah, jadi banyak sekali sektor ekonomi yang strategis yang dikuasai oleh koperasi besar bahkan asing yang menyebabkan petani, nelayan sulit menjual hasil dengan harga layak. UMKM kesulitan bersaing dengan mengakses pembiayaan serta produk lokal kalau bersaing dengan barang impor. Nah, itu misalnya. Terus yang kedua, semangat nasionalisme ekonomi. Di nama merah putih itu kan mencerminkan tekad kuat untuk menjadi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi yang berlandaskan nasionalisme. Nah, tujuan utamanya itu yang mewujudkan kemandirian bangsa, mengangkat potensi dan kedaulatan ekonomi rakyat lokal, serta mengisi kemerdekaan dengan kedaulatan ekonomi bukan hanya politik. Terus latar belakang selanjutnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis bagi rakyat kecil. Jadi sistem ekonomi liberal atau kapitalis itu seringkali menciptakan monopoli pasar oleh pelaku usaha besar, kompetisi yang tidak sehat, ketergantungan rakyat pada perantara. Jadi koperasi merah putih ini dibentuk sebagai alternatif untuk yang berorientasi sosial, adil dan kolektif demi kesejahteraan bersama. Latar belakang selanjutnya yaitu krisis dan kebutuhan ekonomi daerah. Jadi di banyak daerah dalam masyarakat ini menghadapi kesulitan mengakses bahan pokok yang dengan harga terjangkau, pembiayaan usaha mikro serta pasar untuk menjual produk mereka. Itu sih. Latar belakang selanjutnya itu membangun ketahanan ekonomi nasional. Jadi dengan adanya koperasi merah putih ini, sumber daya ekonomi nasional bisa diakses oleh rakyat secara kolektif. Jadi sistem distribusi dan prosesnya dapat dikendalikan oleh rakyat. Ekonomi nasional lebih tahan terhadap krisis global dan globalisasi. Itu sih. Kemudian, apakah ada perbedaan yang signifikan dengan koperasi konvensional antara dua itu, koperasi konvensional dan merah putih? Kalau perbedaannya, koperasi merah putih ini kan tujuan utamanya mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa dan memperdaya rakyat kecil. Terus semangat dasarnya itu nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian rakyat. Terus dari nama dan simbolnya kan menggunakan merah putih, itu sebagai identik dengan kebangsaan. Jadi orientasinya juga gerakan sosial dan ekonomi kerakyatan, bukan hanya bisnis. Kelompok sasarannya dari koperasi merah putih ini juga fokusnya pada rakyat kecil seperti petani, nelayan, UMKM maupun masyarakat kecil. Model ekonominya itu alternatifnya terhadap kapitalisme, jadi berbasis keadilan sosial dan kebersamaan. Program khas dari koperasi merah putih ini sendiri yaitu contohnya kayak sembako murah, pinjaman mikro tanpa bunga yang tinggi, pelatihan usaha rakyat
perbedaannya sama koperasi konvensional itu, tujuan utama koperasi konvensional itu kan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, terus menghadapannya kekeluargaan dan efisiensi ekonomi. Selanjutnya nama dan simbolnya itu kayak umum, netral, tanpa identik dengan identitas kebangsaan lah. Terus orientasinya juga organisasi bisnis kolektif yang fokusnya pada manfaat ekonomi. Terus kelompok sasarannya itu kan terbuka untuk semua lapisan, jadi tidak hanya fokus pada kelompok rentan, kelompok kecil. Model ekonominya ya bagian dari sistem pasar, mengikuti logika usaha dan kompetisi. Program kasnya ya sama kayak koperasi pada umumnya, ya sifat pinjam, toko koperasi, jasa untuk kebutuhan anggota. Perbedaan. Yang terakhir, menurut saudara apakah urgensi dibentuknya koperasi merah putih sudah tepat? Menurut saya urgensi pembentukan koperasi merah putih saat ini sudah dinyatakan sangat tepat dan relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Kesenjangan antara pelaku usaha besar dan rakyat kecil seperti petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM itu masih sangat terasa. Jadi banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan, pasar, pelatihan, dan lingkungan usaha. Jadi dalam situasi seperti ini, kehadiran koperasi merah putih menjadi sangat penting sebagai rakyat untuk saling memperkuat posisi ekonomi mereka melalui semangat gotong royong dan solidaritas. Di sisi lain juga ekonomi nasional masih sangat dipengaruhi oleh dominasi koperasi besar dan kooperasi. Karena itu menurut saya urgensi koperasi merah putih ini hadir membawa visi nasional ekonomi atau membangun sistem ekonomi yang berasal dari oleh dan untuk rakyat demi mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa. Baik, terima kasih untuk saudara tadi yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya. Mohon maaf apabila ada salah kata